Ampura Pak Tuan Guru, kami dari pemuda cabang Nahdlatul Ulama Sakra Timur ingin mohon penjelasan terkait masalah tata cara sembahyang Idul Fitri lek balik. Okey, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sembahyang hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha adalah arak cara tegawean masing-masing. Arak cara sak murah meriah, arak cara sak paling solah. Lagu tau tegawean sembahyang hari raya ni ke tentu tahun paling bagus adalah elik masjid. Lamun muat elik masjid. Sekiranya supuk desa, supuk dusun, supuk dasan, nit semai elik masjid, berarti paling solah di lapangan. Lapangan tang solah sekiranya nit semai elik masjid. Lagu lamun semai elik masjid, masjid lah paling solah ya tahu. Nah, lagu situasi kondisi negara ente saat-saat makin niki adalah sedang berpolemik, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi supuk wabah bencana saran virus corona, otomatis tinggal kita ikuti instruksi arahan-arahan dari pemerintah. Sekiranya arahan izinan si pemerintah gawe di masjid, masjid tergawe. Lamut ni izinan di masjid tidak ada salahnya tegawe ni balik. Sak penting tegawe. Nomor satu tegawe sembahyang hari raya. Sekalipun elik balik kanggo, ini langan wayan kanggo, dalam mobil bimbing kanggo, di atas kapal kanggo, kapal terbang kanggo. Arak doang tata aja. Isi agama cara tegawe sembahyang nikah. Nah, prinsipnya mungkin sembahyang hari raya tetap tegawean sekalipun kancet dua. Karena sembahyang hari raya merupakan sembahyang sunat sak paling abdol, paling solahan. Bahasa-bahasa para ulama-ulama radhiyallahu taala anhum ajma'in, khususnya para fuqaha di kitab-kitab fikihnya, bahwa yang namanya solat Idul Fitri maupun Idul Adha afdalun nawafil. Solat sunat sak paling afdal adalah sembahyang hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha pada khususnya. Kenapa? Karena langsung diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah kalian solat. Solat apa? Solat hari raya. Hari raya apa? Hari raya Idul Adha, wanhar, kancing ngorban. Nah, intinya mungkin adalah berbicara tegawe sembahyang hari raya ilik balin masing-masing. Sekalipun kancing dua, mesak pun gawe sembahyang hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha ilik balin endah sah. Mesak tu. Lagu dit berjamaah no. Cuma dari segi sah tetap sah. Dari segi kesunatan tetap kesunatan gawe sarang sembahyang hari raya ni ke. Sekalipun mesak telik balik. Apalagi tekan dua arah senina, arah anak sangat dianjurkan. Nah, berembiat cara adalah marak biasa tengulu julu. Setelah tengulu barulah mulai gawe sembahyang hari raya ni ke yanwah min tulu'il fajri. Waktu mulai kanggo tegawe sembahyang hari raya lamun wah tewok jelo. Pokoknya tewok ruan jelo jam 7 kanggo tegawe. Cuma ton paling afdal sunnahnya adalah ayyar tafi'as samsu qadra ramhin. Ada yang jelo sekurang sepenggalah taek waktu duha lah. Waktu duha ya kurang mungkin kurang lebih 7:30. Ia ton paling afdal gawe saran sembahyang Idul Fitri maupun Idul Adha. Lagu lamun Idul Fitri sunat kemudian sekedi, adengan sekedi. Napi sebab ada yang sak beluan waktu dengan untuk sugulan zakat fitrah. Sang narak jaga lupa, sang narak jaga dek deman arak kepeng piran waktu bulan puasa. Butat kala yana jam 7 atau setengah 7 arak berasan. Wajiblah nyugulan dengan nikah. Ialah saya perlu rai, ialah saya perlu pikiran. Kita berikan kepanjang waktu sak belok untuk mereka keluarkan yang namanya zakat fitrah. Soal zakat fitrah lamun dewah tesogolan diterima ruan puasa Ramadan tisik di sida Allah Subhanahu wa taala. Saumu Ramadhana mu'allakun bainas sama'i wal ardi. Puasa Ramadan masih lockdown bahasa mungkin. Masih terkarantina, masih terisolasi antara langit dan bumi.
la yurfa'u illa bi zakatil fitri, nikman tangkat nikman terima isi Allah Subhanahu wa taala lamut nikman sugulan zakat fitrah. Dari itulah karena pentingnya perlunya yang namanya mengeluarkan zakat fitrah ialah butuh sunatan adengan julu untuk laksanaan untuk gawe sembahyang hari raya Idul Fitri adin bedue waktu seagak belok sekedik bagi dengan keluarga sematahun jari sandiman segulan zakat fitrah. Nah, ni ke masalah waktu gawe sarang sembahyang Idul Fitri adalah tahun paling abdal, ada kurang lebih ya setengah balu lah. Kanggo sembahyang hari raya Idul Fitri Idul Adha jam siwak 10 kanggo asalkan seniman zuhur. Cuma sandi kanggo kas sembahyang subuh. Leman kanggo lamun nak tewak jeluk. Pokoknya tewak jeluk kanggo nak tergawe. Lagu tan paling abdal ya kurang setengah balu. Itu paling abdal. Kanggo gawe jam siwak kanggo jam 10 solat setengah 12 asal di zuhur. Sebelum waktu istiwa ya jam 12 lah mangkit kanggo tergawe. Nah beberapa tante gawe nilai balin, tante gawe adalah baik ya temesak maupun berjamaah atau tergawe di masjid kancing berjamaah mudah-mudahan tejinasi pemerintah. Cara adalah yaitu dengan cara kita berniat. Napi niatnya adalah bahasa Sasak adalah kesembahyang sunat hari raya fitrah. Paling kontek niatnya adalah Allah kesembahyang hari raya fitrah. Niat paling kontek. Dia baru bergak malik. Allah kesembahyang hari raya fitrah bar. Ani tak jari imam. Allah kesembahyang hari raya fitrah. Jari imam uninangan tebu jari bar. Ini dah jari makmum Allah kesembahyang hari raya fitrah jarik makmum bar. Ayo niat sembahyang hari raya Idul Fitri. Niat kadu bahasa Sasak. Gampang kesembahyang hari raya fitrah jarik makmum. Kesembahyang hari raya fitrah jarik imam. Selesai. Allahu Akbar. Sendik teman sembahyang kesunatan ngamat. Lagu ndik narang kamat. Iqamah itu khusus pada solat fardu. Selain solat fardu, solat tarawih maupun sembahyang hari raya ndik kena ngamat. Apa ni teparan? Nida, badak, ngempuh bercerita bahawa tegawe sembahyang hari raya Idul Fitri atau tarawih. Mari tarawih kan? As-salatu sunnata tarawih hasabakumullah. Kamat no. Lagu kamat iqamah istilah pada solat fardu. Pada solat sunat bukan istilahnya iqamah, nida istilahnya. Beda istilah, selain 5 ekor lah. Napi itu ni, ya sallu salatal idi bisa. As-salah wayan kanggo. Kita tak ngamat, sendik teman sembahyang. Sendik teman sembahyang as-salah sah. As-salatu jami'ah sah. Sallu salatal idi asabakumullah kanggo doang. Bebas, betar tak tahu. Paling konten adalah as-salah. Sembahyang wahni. Milih solat sekedi, as-salatu jami'ah. Solat sekedi, as-salatu jami'ah asabakumullah. Rahimakumullah baru doa. Atau sallu sunnatal idi asabakumullah kanggo doa. Nah, setelah kamat baru ni ke nida barulah sembahyang. Allah kesembahyang sunat hari raya fitrah 2 rakaat jarik imam karena Allah Ta'ala. Ini dah jadi makmum Allah kesembahyang sunat hari raya fitrah 2 rakaat turut imam karena Allah Ta'ala bar. Nah niat. Nah selesai akbar barulah ya takbir makin 7 kali takbir. Takbir sak baru pertama non din man terekeng. Berarti lamun terekeng sak pertama baru balu jari li rakaat pertama. Ele rakaat pertama balu kali takbir kanceh takbiratul ihram. Ande ndek takbir baun. Cara paling molah, cara paling gampang gawe sembahyang hari raya 2 rakaat malah sembahyang tarawih. Kesembah Allah, kesembahyang sunat hari raya fitrah 2 rakaat bar. Langsung baca waladhdallin, qul ya ayyuhal kafirun. Allah 2 rakaat didik takbir pitu sampai pitu. Itu cara paling gampang. Cara paling solah tentu adalah ili rakaat pertama 7 kali terkena Allahu Akbar. Allah 7 kali setelah takbiratul ihram. Berarti lamun kancah takbiratul ihram balu jari. Nggih. Allah kesembahyang sunat hari raya fitrah 2 rakaat turut imam karena Allah Ta'ala bar. Nah, sekek wah.
Sekek takbiratul ihram, sekek. Nah, mungkin lihat yang lain Allahu akbar sekek. Allahu akbar 2. Nah, setelah akbar takbiratul ihram, melin terbaca kabirang, doa iftitah atau langsung baca tasbih atau al-baqiyatus sholihat kanggo doa. Kanggo doa membedait sandi apal doa iftitah kabirang walhamdulillahi katsira. Bau terganti si subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau dia nafal subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, enggak naikkan nafal lah, ya wah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, enggak ilmu, enggak apa-apa. Nah, baru mulai betul sikit Allahu akbar, baru baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau mereka sadait Allah terus telu sampai ke pitu. Nah, ya nak ke pitu Allahu akbar sa ke pitu atau kebalu lamun berhitung leman takbiratul ihram baru tetap masih baca tasbih. Sa ke pitu atau sa kebalu Allahu akbar tetap baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barulah baca ta'awuz, barulah baca Fatihah. Setelah selesai baca Fatihah, surat Al-Fatihah, barulah kita baca ayat. Ayat sampai sabudait, ya paling bagus adalah surat Al-Qaf, panjang dia. Panjang. Baru rakaat kedua iqtarabat, belok lalu. Di tuah gawe di Lombok. Paling di Lombok gawe adalah ini rakaat pertama Al-A'la, ini kedua adalah Al-Ghasyiyah. Ndet apal alternatif terakhir kul ya ayyuhal kafirun di pertama, kul huwallahu ahad ini rakaat kedua. Atau dia nafal kul ya ayyuhal kafirun kul huwallahu ahad saja boleh sah. Tergantung ilmu tu silat. Li balim betat sak tahu. Nah, ye dua baca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la atau kul ya ayyuhal kafirun barulah marab biasa Allahu akbar sami Allah liman hamidah. Terus nah li rakaat kedua kita sujud. Tuai seman sujud Allahu akbar di man trek yang sekek. Nah, barulah 5 kali takbir makin. Elek rakaat kedua. Pitu elek pertama, 5 elek kedua. Allahu akbar sekek. Baca tasbih subhanallah, alhamdulillah. Besengkan dait. Allahu akbar telu, Allahu akbar. Ye nak kelima Allahu akbar kelima. Nah, elek kelima Malik baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barulah Malik baca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonir rajim, baca Fatihah, baca Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah atau qul huwallahu ahad. Selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya dah selesai bersalam, Nabi ya tegawe, kali dia baca khutbah. Sunat dia baca khutbah. Andi dia sembahyang hari raya doang, ndik dia baca khutbah kanggo nendah. Asah jasah lagu ndik dah pedol. Paling bagus tentu adik sa baca khutbah endah. Beda dia baca khutbah nu gampang. Tukul tak terbacain kanggo, ilik kursi kanggo. Dia jadi masalah. Ndik dia bacain endah kanggo. Lagu paling bagus tebak khutbah. Konteks khutbah. Sawajib le khutbah hak 5. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Rasulillah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sa keempat baca ayat qul huwallahu ahad. Cukup, barulah berdoa Rabbana atina fid dunya. Enggak, gampang baca khutbah. Anit ni tahu pidato. Baca endah lamun tekan anak dia baca khutbah kederean endah. Alah gundin kembe, gawe be mana-mana selewat 2 lewat. Iaitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Momo dah tukul kanggo, dekat ni nganjang kanggo. Kali teh ngengoh doang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad Abil Qasimil Amin. Misal, amma ba'du ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim misalnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Wa rabbana atina fid dunya. Jari. Sekek baru bareh le khutbah kedua. Le khutbah kedua baru tersambung. Dek mara Jumat, lamun Jumat wajib duduk antara 2 khutbah. Lagu dan sembahyang hari raya baru nek duduk antara 2 khutbah. Bapak Maulana Syekh, alhamdulillah, semenjak dari aliyah sampai ke mahat, yang itu selalu solat sembahyang hari raya Idul Fitri, Idul Adha bersama Al-Maghfurlah. Bapak Maulana Syekh jadi baca khutbah. Marah dengan pidato Pak Maulana Syekh biasa. Ngaji wah.
Ini resmi larut mau baca khutbah. Bunda ada duduk antara dua khutbahnya. Sekek khutbah entan mau bahasa jamaah. Langsung berdoa di akhir. Nah, itulah gampangnya yang namanya membaca khutbah. Oke. Nah, jadi gampang membaca khutbah, silakan tetap tegawean sesuai marak baru ini. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, baru dia baca ayat. Qul huwallahu ahad. Rabbana atina fid dunya ajari. Nah, iyalah tata cara tek gawe saran sembahyang hari raya Idul Fitri. Gampang. Baik ilik balik maupun ilik masjid maupun di lapangan kanggo doang. Lagu lamut di masjid kan ustaz teluik. Lagu apabila nanti ilik balik ya begak gupuh. Apabila jamaah-jamaah tergupuh, masyarakat bingung mbeta ke gawe sembahyang hari raya. Ane gawe jamak-jamak wah 2 rakaat. Kecil anak jarin Allah ke sembahyang hari raya fitrah 2 rakaat kan Allahu Akbar. Bingung tepira pitu atau 6 dia nyari masalah. Ande te telu entan telik pertama dah kanggo. Ndek mesti pitu. Ande te balu dah kanggo. Ande te dah kanggo. Jadi tidak perlu kita perdebatkan. Ini biasa dengan sandi nauk ni begejuh. Ya? Itulah akibat orang yang tidak tahu. Kalau orang tahu dia happy saja. Orang jangan penauk ni langan tujuh kebil bungkaan penauk. Paran dini langan tu sakre. Ya orang ngendara penauk narang. Ya. Nah contohnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Malik, tidak ada yang bertengkar. Padahal mereka beda pendapatnya. Mereka punya dalil, mereka punya alasan masing-masing. Nah, dari itulah pelungguh-pelungguh masyarakat jamaah sami yang ada di bawah, silahkan degawe baik sembahyang hari raya nike sesuai keadaan, sesuai kemampuan pelungguh-pelungguh masing-masing. Bingung aneh gawe mana-mana 2 rakaat wah. Merasan Pak Kang Guru lamun temani hari raya fitrah niki berbicara dari itu. Sementara masalah selanjutnya adalah kesunatan semandi hari raya. Mandi hari raya lemat kesunatan, lemat tamu waktu adalah tengah malam. Pokoknya atas jam 12 tengah malam kanggo berniat mandi hari raya. Berniat ke mandi hari raya wah. Gampang-gampang. Nyebur ke mandi hari raya, ke mandi sunat hari raya fitrah karena Allah Taala. Wah jari. Sekedar narak ili angen. Sekedar narak tujuan saya mandi no mandi hari raya cukup wah. Ndik mesti kan nawaitul gusla, ndik mesti meno. Itu dia hanya lafaz. Liusaidul lisanul qalba. Ia buntu ucapan lafaz aden sa aten tenu tertulung. Aden ingat, aden tahu napi tujuan maksud saran mandi. Lalu sekedar nara ile angan mandi tenuh niat untuk mandi hari raya fitrah cukup. Piran le mantai kanggo mandi lamun wah tengah malam. Sampai piran ya sampai sedit teman lalu gawe sembahyang hari raya. Itu disunatkan yang namanya mandi hari raya. Nu sunat-sunat. Adik sunat mandi dulu. Sa kedua sunat kadu pakaian sa paling solah. Sa paling baru nu. Lamun lain lamun jelo Jumat sa paling solah potek. Dia sa paling baru. Harap pakaian potek lengai wah 5 tahun. Harap pakaian terbaru batik lagu baru sebulan. Tetap solahan sa potek lamun di sembahyang Jumat. Tapi pada sembahyang hari raya Idul Fitri ja sa paling solah sa paling baru. Ane nara tangkung teberang lagu baru seminggu terbeli. Solahan anu timbang sa potek anu. Sekalipun beli ni Mekah Al-Mukarramah. Itu sunat. Sa kedua sunat berharum-harum. Ya kedua minyak wangi lah. Dia beri minyak wangi mana-mana sabun, mana-mana sampo. Intinya berpakaian selengkapnya. Ane teh berdua sejadah, terjauh sejadah. Ani teh berdua sorban, teh kadu sorban. Ani teh berdua jam, teh kadu jam teh dah sunat teh berjam. Ani teh berdua cincin, sunat teh bercincin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kadu cincin. Ani teh berdua jas, teh berjas. Ani teh berdua tasbih, pungguk tasbih. Ani jauh sejadah, pungguk sejadah. Itu namanya pi ahsani hayatin. Alit berpakaian kita nampakkan kesyukuran kecemoh tipada sida Allah Subhanahu wa taala isit kadu pakaian sa paling solah sabut paling tuna. Itulah sunat-sunat sebelum tegawe saran sembahyang hari raya. Setelahnya adalah sunat benasi, sunat nyampah mana-mana nisi kurma. Mana-mana tegak air. Sebelum lalu gawe sembahyang hari raya. Ani tak balik atau sembahyang hari raya lah, mana-mana tengupilah secara mana-mana ternyampah itu sunat.
Lain lamun sembayang Idul Adha ndek kesunatan benasi nyampah julu bareh tenyampah. Yen tuah selesai hari raya adik sarak daharan, adik sarak terima ruan korban-korban semeton jari. Nah, ini mungkin sebagai penjelasan kita kepada masyarakat jamaah kita yang bingung berembin cara nek gawe sarang sembahyang Idul Fitri akan datang. Ya, mudah-mudahan harap manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.